Bitcoin Yes. 105.000 dan sempat hit 107.000, tapi kita warning balik lagi. Udah coba-coba di atas nih Oh bro. iya. Ini ibarat Dari kayak jauh ruko kita. nih udah lompat-lompat nih di atas nih ya kan. Udah naik tangga lompat-lompat nih. Benar. Dan kita udah bilang target kita 120.000 sebelum semua orang bilang oh ini bear market 70.000 kok 40.000. Enggak, lu miskin aja. Enggak. Lu miskin, diam. Gue udah bilang waktu itu Februari top itu turun, dia bottom call. Ya, jadi gue call topnya Februari ya kan. Oh iya. Di podcastnya Richard Lee. Jadi kalau lu mau ngomong ada buktinya semua, kita nggak asal ngemeng. Kenapa ya? Bahkan udah 3 cycle bro. Dia dari 2016, gue udah begini nih set. Mana yang nggak punya bukti kan? Oh iya. Soalnya banyak bro yang bilang, oh Timothy kan dulunya tapi di saham. Memang betul gue dulu di saham. Tapi gimana duitnya bisa segitu? Lu tanya aja bos, dulu gue beli Arto tuh dari berapa? 300 perak tuh gue beli sampai 18.000 ya. Itu zaman itu banyak bro, apa influencer saham juga yang kayak fading. Mereka bilangnya mereka suruh beli saham namanya gudang galau bro dulu, ya kan? Gudang galau kata under value. Yang beli gudang galau udah miskin semua sekarang. Ya. Galau beneran. Galau beneran ya. Yang waktu itu ikut gue beli Arto kaya raya bro. Jadi gue tuh dari dulu ya financial market, apapun marketnya, lu mau ngasih gue atensi gue bisa trading, lu mau kasih gue saham gue bisa, lu mau kasih gue kripto bisa juga bro. Multi strategi gue asal yang penting aliran gue dulu YPC gue bilangnya. Yes. Itu gue yang bikin tuh kata-katanya YPC ya. YPC itu namanya yang penting cuan. Gue mau hitung kancing. Soalnya kita tuh sering diadu-adu metode bro. Contoh kayak waktu itu ada yang bilang, oh kalau misalnya pakai strategi bulan bintang gimana? Terserah, lu mau 1, 2, 3, 4, terserah lu cuan ya wes. Masing-masing ya bro ya. Jadi jangan ada yang kayak merasa satu stylenya paling jago, enggak sih menurut gue. Mainnya kurang jauh menurut gue kalau dia ngerasa satu stylenya. Influencer bisa bilang, oh saya nggak suka dengan analisa teknikal. Ya lu main kurang jauh. Nggak suka dengan analisa fundamental, main lu kurang jauh. Kita udah lihat macam-macam, ada yang kuant pakai forecasting awan aja ada loh. Bikin model tuh pakai forecastingnya awan tuh ada. Ya, jadi banyak di dunia financial market. Nah, gimana sekarang bro? Price actionnya nih, kalau kita lihat dari price action dulu, Bitcoin kemana ini arahnya ini? Wah ini balik lagi ya, mau jelasin Bitcoin ya, ini Bitcoin lagi. Iya. Karena pagi tadi saya udah share bro, market outlooknya. Tapi di TikTok. Oh ada tadi? Ada, nah jadi teman-teman Jadi nih, TikToker lo nih? ada di TikToker bro. Kan market udah menang kan? Jadi sebenarnya kita Itu udah menang. Kalian jawabannya kenapa kita begini? Udah gabut bos. Ya udahlah, TikTok lah. Ya, jadi saya baru bikin akun semalam ya. Kalimasada 1997. Nah, pagi tadi udah ada nih chart Bitcoinnya ya. Ois. Jadi kalau mau follow ya Ya. bisa langsung nih. Tadi pagi Ya. udah ada nih. Endorse nggak ada kali ini aman ya? Aman. Siap ngendorse ya. Ada yang bilang nanti Konten. influencer endorse nggak makan. Itu tujuannya. Jadi kalian tanya kan buat apa kita begini? Kan kita udah ngambil lapak di market nih, kita sikat tak kita kungfu semua. Gue dari saham gue ke kripto, lapaknya gue ambil semua set gitu kan buat punya gue semua. Yes. Nextnya apa nih? Nah lapak influencer ini yang endorse. Kita bikin konten yang kita nggak ada endorse. Kita bagi duit ke Clipper karena duit gue unlimited, gue bisa bagi berapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi jangan berkecil hati, nanti nggak dapat. Tenang, gue berak muncul FYP. Tapi sorry nih, gue TikTok tuh bro, use time itu 15 menit per hari. Sorry nih, sorry. Tapi sekarang udah lebih gampang lo menangnya karena algo gue sekarang udah akhirnya udah gue semua. Dulu kan gue jarang buka TikTok bro, Yes. gue jarang buka TikTok, clippingnya organik. Sekarang gue apresiasi itu semua. Jadi jangan tanya kayak gimana cara dapet atau strategi, enggak, gue lagi berak. Lu muncul, lu dapat duit. Bener. Mau akun yang sama lu muncul, dapat duit. Yes. Lu bikin 10 akun, lu bisa dapetin 10 juta sebulan, lu dapat duit. Lanjut bro. Oke ya. Jadi Kalimasada 1997 kita akan share juga ya uncensored dan juga keseharian kita ya, mungkin Ya. yang sifatnya raw di situ ya. Tadi chart Bitcoin udah dibahas pagi, tapi nggak ada salahnya kita bahas lagi. Oke, Bitcoin break market structure sebenarnya dari weekly chartnya, sempat peekaboo kita ngomongnya. Cuman kita udah wanti-wanti buat temen-temen di sini dan juga di dalam semuanya bahwa ini masih gray area. Bahkan sekarang pun Bitcoin tampaknya melakukan breakout. Tapi tadi pagi tuh sudah saya ungkapkan tapi di TikTok Ya. saya bilang open interest tinggi, altcoin nggak ikut pump, hati-hati ke banting. Ya. Ya, dan sekarang pun lah kita ngomong semua market per 1 jam terakhir ya ini merah semua. Kita udah wanti-wanti dari minggu yang lalu buat teman-teman nggak agresif ya. Karena apa? Ya karena ini kita melihat ya daily chart ya terpantau ada trap buyers. Jangan pernah terlalu euforia bro dengan yang namanya Betul. weekend pump karena ini pump yang ngeri,
areanya krusial. Kena flash lagi nanti lu. Takutnya kena flash lagi karena emang ini posisi leverage lagi tinggi-tingginya di market dan ya takutnya ya kalau kita break below area ini ya kita ada chance ya going lower dan juga koreksi ke area 95.000 and so on. Ya. Ya. Jadi gimana outlooknya Bitcoin? Belum ada progres yang signifikan dari Karena masih minggu choppy. yang lalu Iya. dan trap buyer lagi, kena lagi di 107 dan ya head to set ya. Tapi kita kan selalu ngomong apa adanya karena kita analis dan juga emang pelaku di market. Iya. Jadi di sini masih belum ada progres yang signifikan dan buat teman-teman yang trading altcoin satu agak dihindari leverage-nya karena ketika Bitcoin topi seperti ini bias dua arahnya tuh sangat ekstrim. Antara altcoin dumpnya ekstrim atau dia ada beberapa yang pump, cari yang anomali, new listing. Banyak udah kita ajarin juga ya buat teman-teman. Tapi ya tahap-tahap seperti ini ya kita wait and see dulu. Waiting buat clear direction dari Bitcoin. Jadi gini, kenapa ada yang bilang, kenapa kita nggak kasih hopium, oh ini pasti naik? Enggak, karena kita lihat semuanya objektif berdasarkan Dia perasaan koreksi, dia bilang koreksi juga. Koreksi, gue bilang koreksi, gue punya 76 barang loh. 76 kita bilang waktunya beli ya waktunya beli. Betul. Di mana kalian di 76? Udah naik 40% Betul. dari 76. Ya. Jadi kita tuh fokus untuk kasih kalian analisa yang objektif. Karena kita nggak ada untungnya, nggak ada ruginya di sini ya. Kita cuma kayak sharing ke kalian apa yang menurut kita menarik. Ya udah ya. Dengan cara yang paling bisa diterima. Benar. Sebenarnya. Karena gue liat rata-rata ya orang banyak yang kayak udah dapat informasi seperti ini masih malas untuk nonton ya kan. Lu kalau udah dengerin kita dari 76.000 show-nya awal-awal udah untung sekarang ya. Pasti 42% Pasti bro. Siapa yang bisa kayak kasih ya, 1 bulan 42%. Iya, itu lu di reksadana mau nyoli jungkir balik nggak bisa tuh. Ya. Iya. Nggak bisa itu. Lu mau nyoli jungkir balik tuh nggak bisa. Apalagi peer to peer, duitnya dirampok. Aduh. Duitnya dirampok ya. Jadi jangan teman-teman, hati-hati. Hati-hati banget ya. Kita di sini ngomongin aset nomor 5 di dunia gitu loh. Yang kita benar-benar percaya, kita pegang. Tapi lu kalau nggak mau beli, kita nggak peduli. Jadi jangan bilang kayak kita jualin ke lu, enggak. Gak usah beli anjing. Ya kita ngedukasi masyarakat kan. Bahkan kita ngedukasi gratis di Discord. Itu lu aja ya. Zaman dulu gue udah sering cerita bro. Zaman dulu itu zaman gold rush bro. Itu orang ada yang cuman beli cangkul. Ya. Itu ngerebut cangkul orang tuh sampai mati. Terus dia nyangkul nggak dapet panas-panasan terus dia mati karena panas. Ini lu semua itu tinggal buka bro, link Discord klik ya kan. Yes. Accept, cuman 2 klik terus klik lagi accept invite tuh, kasih username lu accept invite. Dia nih pribadi nih ya, orang yang trading dari 0 sampai ratusan miliar. Itu ngasih lu edukasi ditulisin setiap pagi. Ya lu nggak usah bayar. Lu tinggal klik gitu. Lu dapat edukasi setiap hari, dapat berita gratis setiap hari. Kita kasih juga minggu ini ya, modul gratis. Terus lu masih nggak mau, gimana bro? Cara orang kayak begitu mau ngubah hidupnya gimana? Ya ini kita lihat lah ya, tanggal ini 19 ya. Kita udah mau pamer jamnya ada tanggal? Oh ya ada tanggalnya. Oh, Presidensial. Presiden yang pakai bisa. Ya ini kan saya juga ini, Presiden Republik Cinta. Republik Cinta ya? Republik ini, Suami dan istri. Oke, lanjut bro. Oke. Nah ini ya, kita kan di dalam udah kasih gratis ke teman-teman ya. Outlook itu 2 hari yang lalu nih tanggal 17 kita bilang apa yang harus dilakukan ketika market sekarang di gray area. Kita ngomong take profit posisi leverage. Nah udah jelas nih. Oke, mainkan probabilitas terbaik, jangan pakai leverage lebih banyak dan lihat dulu posibilitas di market. Sama seperti kita pun juga di dalam, kita tuh sama seperti serigala bro. Ya. Serigala itu kalau berburu tuh lama banget ya. Dia lama banget mau eksekusinya, menerkamnya. Jadi dia lihat situasi dulu. Jadi kita selalu kayak provide ya kualitas daripada hanya ngasal kuantitas. Karena pada dasarnya di market ya itu kita survival dan harus kayak jangka panjang. Cuman ya itu tadi orang tuh sekarang tuh mau belajar ya dikasih barang itu udah sulit bro. Kayak begini ya tinggal dikasih begini ya. Terus habis itu tinggal ngambil, nggak mau. Terus dikasih, nggak mau juga. Terus kayak udah dilapin, tapi kayak jangan. Tapi ya itu tadi orang udah dikasih tapi tinggal ngambilnya nggak mau. Iya lu zaman lu gue bilang lu sampai mati tuh kena penyakit ya di Nevada dulu kedinginan orang. Terus bahkan bro udah nyangkul nih sampai hampir mati dapat emasnya dikit bro. Emasnya tuh dicolong sama orang dia ditusuk habis mati. Itu banyak banget terjadi pas zaman gold rush tuh 1800-an. Sekarang lu tinggal klik Discord aja. Lu bisa belajar gitu. Klik gitu. Klik terus lu nggak mau ya udah. Yowes gitu. Gua nggak bisa nyeret pantat lu untuk jadi kaya, nggak bisa, nggak mau gua. Yes. Ya. Dan gua nggak peduli juga. Bahkan kayak misalnya contoh, oh gimana cara dapat duit? Masih ada yang ngemis bro di DM gua. Bang tolong, bang bantu aku. Anjing lu punya handphone buat tolong-tolong gua, lu download CapCut, lu potongin ini, gua kasih 1 juta anjing.
Ya, Yes. lu ngemis sama gua, daripada ngemis, kerja. Ya, kerjanya ngapain? Tuh, nih, lu potong nih, gua bacot nih. Kalau gua lagi berak, gua ketemu, gua kasih lu 1 juta. Ya, gua kasih tahu. Tapi berapa bang gue kasih duitnya? Unlimited. Gua bukan influencer, gua bukan sawer. Please sawer aku 50.000 masukin BH itu enggak. Ya, gua bukan live streamer yang lu bisa nyawer di sini. Gua yang nyawer lu. Ayo, kapan mana? Ayo, bro. Live streamer kan sawer, masukin toketku. Itu kan beda, nggak ada bedanya sama LC temenin, gitu kan, kasih duit. Tapi bang. Tapi bang, gua sawer lu, ya. Tapi jangan ngemis, gua benci orang ngemis. Lu kerja, gitu. Ya walaupun kerjanya cuma motong sih. Ya gua gabut. Gitu. Ya kan dulu kan, ya nggak dulu sih. Kayak beberapa kan orang juga di pabrik motong bro. Iya. Tapi motong ini Betul. biasanya. Ada bilang, kalau klipnya dibuat AI gimana? Ya kan bebas, lu pakai AI, kayak lu mau bayar karyawan, kayak gue berak, gue lihat, gue kasih duit. Simple ya bro ya, simple gitu. Jadi cowok tuh jangan mut-mutan gitu kalau kerja bro. Yes. Setuju? Gimana lu, kalau cowok tuh mut-mutan gitu, kayak gue cuma suruh klik link Discordnya mut-mutan, nggak pengen. Atau kayak klip, aduh download CapCut gitu kan, full itu, lu delete anjing Netflix lu, lu download tuh CapCut tuh anjing, CapCut ya. Nggak tahu tuh aplikasi buat download apa Pierre, aplikasi buat download YouTube tuh. Apa namanya? Apa Jos? Ya SF apa lu cari lah di Google. Cara download dari YouTube lu. Mencret lu download gitu kan. Ya. Kita kebalik bro. Live streamer tuh minta duit dari viewer. Kita ngasih duit ke viewer anjing. Kapan lagi lu anjing? Terus kalau tinggal di dekat kita lu pasti dapat beras sih. Masih aja gimana bro? Cowok mut-mutan bro. Ya. Yang kayak mau kerja tuh waduh mood gitu. Aneh sih. Kayak bilangnya mau janji, oh udah saya datang ke klinik terus mut-mutan gak jadi. Atau ajak makan fans berbayar gitu gak jadi. Gimana? Ya kalau saya nggak gitu sih. Karena kan memang laki-laki kan dipegang kan janjinya bro sebenarnya. Omongan kan? Ya omongannya. Dan menurut saya orang kalau di drive ya dengan dia maunya ngerjain apapun ya menurut saya nggak akan bisa maju. Karena dunia ini selalu memberikan kita sesuatu yang nggak mau kita kerjain sebenarnya. Tapi kalau setiap hari kita hanya memilih apa yang mau kita kerjain, ya kita nggak bisa berkembang. Karena dunia kan keadaannya selalu dinamis. Betul. Kita dikasih situasi nih di mana kita harus menyesuaikan dunia, bukan dunia yang harus menyesuaikan kita. Kalau orang yang selalu mempunyai mindset, oh dunia harus ngerti saya ya lu tinggal di Jupiter aja kan, di planet yang lain aja. Karena nggak ada dunia itu yang kayak, oh kamu hari ini, oh kamu lagi ini apa mental health, kan nggak begitu. Ya, ini satu lagi yang gue bingung ya, karena ada yang waktu itu kayak ada term yang menurut gue bingung. Waktu pas gue SD, itu gue disuruh bikin poster sosialisasi bro tentang cyberbullying. Oke, gue tuh lihat guru gue di mata gue, terus gue pikirnya orang goblok ya, cyberbullying gitu. Apa itu cyberbullying gitu? Orang kan banyak bilang, oh lu zaman kopi nggak kena mental bang, atau misalnya orang ultinolan. Enggak, lucu buat gue tuh lucu. Gue liat kayak ada monyet gitu, hidupnya bisa gue beli gitu monyet-monyetnya semua. Jadi kayak gue lucu, menurut gue lucu gitu. Kopi 80.000. Jadi misalnya gue ngopi 80.000. Menurut gue itu bukan something yang ekstrim. Karena kopi V60 juga di bawah kafe kita juga 80.000 bro. Enggak, itu Family Mart kan 18.000 tuh. Ya, 18.000. Nih gue ini dibeli sama temen gue. Tadi temen gue datang kantor dulu mampir kasih ini. Jadi gue kayak bercanda dong, ngasal dong gue ngomong kan. Tapi lu rasa dibully gak bang? Oke. Misalnya anggaplah gue merasa, anggap ya. Gue kan agak beda nih, gue gak ngerasa terbully. Anggap gue gak ngerasa terbully. Kan di handphone gue nih bro. Yes. Itu tinggal gue pencet satu tombol bro. iPhone gue mati. Udah selesai. Cyberbully udah selesai aja. Kan bukan muka lu dijorokin di ember gitu. Lu paham gak sih bro? Kayak cyberbully tuh gak ada bro. Kayak selebgram yang kayak, aku kayak kena mental. Aku mental health karena dibully ada haters. Hey, lu haters nih. Gue anggap kayak, gue liat mukanya. Itu lu anggap lu orang, gue jalan nih ya kan. Gue jalan gitu kan. Di jalan. Terus ada yang kayak, lu jual kelas. Gue udah di mukanya gitu anjing bang jalan. Sama kayak lu yang komen-komen di sini. Lu komen dong ya gue gak apa-apa. Gue bener-bener gak apa-apa. Iya. Gitu loh. Lu maki gue, Timothy Ronald tai anjing. Hak bersuara. Gue gak akan marahin lu. Boleh. Lu ngelucu boleh. Tapi gue gak akan kena mental. Karena gue
Kalau gue sama sekali nggak peduli ya. Tapi kalau ada orang yang peduli kan lu tinggal matiin handphone lu. Itu namanya genset tuh. Itu genset. Nah, kalau lu gimana bro? Menurut lu cyberbully itu ada nggak? Ya menurut saya cyberbully nggak ada ya. Yang ada beneran tuh sebenarnya cybertruck. Iya kan? Kayak cyberbully gitu Iya loh. udah cybertruck adanya. Zaman dulu Iya. pertama kali dia muncul, dia bilang, oh ini apa trader mana? Emang lu peduli bro? Iya enggak sih. Ya udah kaya. Makanya jadi ya mungkin cowok-cowok Gen Z yang kerjanya tuh selalu mut-mutan atau kalau misalkan ada kerjaan tiba-tiba batalin sepihak gitu Iya. ya kayak mental health atau apa ya mungkin harus dibawa ke barak gitu. Harus dibawa ke barak. Ya kan? Gue kalau misalnya jujur ya bro ya, misalnya kita partneran tapi misalnya nggak di sini. Misalnya kita punya restoran berdua. Yes. Gue tuh chefnya, lu misalnya yang ngurus restoran operator lah. Gue chefnya gitu, gue yang masak di dapur. Terus kayak suatu saat gue kayak, bro gue nggak mau masak. Gue ditampar pasti sama dia. Dan balik lagi, dia bisa kayak, bro gue nggak mau jadi waiter nih hari ini. Gue yang tampar. Ya mending gini gak sih kita bawa ke barak aja kan bro. Itu bawa ke barak gitu. Ya kayak Kang Deddy, Iya, gitu Kang kan. Deddy ini butuh bawa nih influencer Ini mental Kang health Deddy, ini ke barak nih. ada yang kena mental health nih Iya, Kang itu Deddy, harus suruh belajar kerja disiplin gitu dan kan. gue setuju Iya sih kan? bro orang kayak gitu Iya, diseret benar. ke barak. Siap ya. Bener. Biar tahu gitu loh. Bawa aja kan. Contoh kayak di sini emang ada mental health, gue suruh nih. Pierre ikut gue ke Padang. Emang Pierre bisa ngomong kayak, tapi bos mau weekend bos. Nggak bisa kan Pierre? Enggak mau. Langsung apa? Siap kan? Siap. Wah. Mana siap? Sini siap Sini. Siapnya sini. Contoh. Misalnya sini, contoh. Dia di back ini, coba. Misalnya, Pierre, Padang Pierre. Siap, Padang. Nah, baik. Lu Ini kita kenapa pegang-pegang paha gua? Hah? Kayak kesini. kenapa lu magu di Iya, dia lu? makanya. Sembarang lu. Apa Pierre ngomongnya? Oh ini merah Pierre, hitam. Bilangnya apa Pierre? Kalau salah? Padang. Kalau salah? Siap, salah. Karyawan gue sama-sama. Ya benar. Iya. Ya kalau enggak kan itu Keluar nggak mau sih keluar. Iya, ke barak Karyawan ya, gue ke nggak boleh barak bilang. ya. Ini langsung siap salah itu. Gitu. Terbiasa gitu loh. Terbiasa. Jadi kalau orang bilang kayak oh gue bisa mental health, tai anjing lo dari dulu. Ya. Jangan lo. Bilang kalau Timothy dia pasti kena mental gini. Enggak, gue cuman ketawa aja. Oh monyet nih Mbak Dut kan.